kalau saya ada usul biar aman semua. Ya. ILK gini ya. Ya, arisan. Misalnya nih yang hari ini ada berapa panelis? Ya. Ada misalnya 10. Ya. Arisan 1 jutaan misalnya. Ya. Langsung dikobel yang menang orang 10 bagi. Nah, aman. Gak ada Ya nggak usah arisan, ya cuma ngumpulin doang. Loh kan ini konteksnya harus arisan. Kalau nggak arisan kan ngapain saya punya usul secemerlang ini? Cemerlang. Lo dasar. Biar aman. Coba menurut Anda bagaimana arisan melihat arisan ini calon tong? Lah gara-gara saya ngomong ditanya. Iya. Menggiliranmu. Omeng masih ada yang diomong lagi nggak? Lah ngapain gue? Kalau lo mau ngomong aja jangan bapak gue. Emang gue KTP lo bawa-bawa. Begini, arisan ini memang hal yang kadang-kadang secara umum kita tahu seperti apa gambarannya, tapi secara definisi tahukah Anda apa arisan itu? Ini bukan singkatan, definisi. Oh, definisi. Anda bisa membedakan singkatan dan definisi nggak sih? Kira dia mah gimana Pak? Dia tuh kalau dia seenaknya ngomong. Kan orang lain nggak menyebut itu definisi, makanya bisa saja dia singkatan. Cukup, Mang Tatang cukup. Bapak saya nggak ikut apa-apa Bu. Mang Tatang. Ini Mang Tatang goreng nih, jadi kegorengnya kelamaan. Obong kalau kata orang Jawa. Gosong. Sebelum ke definisi, saya buka dengan sebuah ungkapan bahasa Inggris. Alah, bahasa Inggrisnya harus yang benar. Iya, bahasa Inggris masa saya nggak tahu. Ini gampang kok. Nggak bisa, Cak. Orang tuh udah trauma. Lu kemarin aja udah ngomong, ini adalah peribahasa dalam bahasa Inggris. Lu tiba-tiba ngomong, adat istiadat. Lu. Mikir. Lu ngaco lu. Yang benar sekarang, jangan malu-maluin. Ada 2 ungkapan dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan hubungan keluarga juga arisan. Arisan. Suami istri. Anda bermasalah banget sih dengan ungkapan bahasa Inggris Kan saya. tadi udah saya bilang. Udah, wes, peribahasa aja lah. Ngaco sih. Ini nggak pakai pertanyaan peribahasa saya. Karena arisan sekarang itu jadi sesuatu yang kadang-kadang ada hanya sekedar kedok untuk berkumpul-kumpul untuk mengambil keuntungan bagi orang-orang yang tertentu ya. Tidak semua memang, tapi ada. Makanya itu peribahasa kan ada. Ada udang dibalik ternyata nggak ada. Itulah maksudnya. Itu ada peribahasa tuh. Nggak ngerti gue ya di mana ya tuh Kan bukan pertanyaan ini. Banyak bukan pertanyaan tapi deh. Ada udang di balik ternyata tidak ada. Tolong jelaskan artinya. Lu harus ada artinya. Maaf ya, interupsi ya. Kalau biasanya ada udang, saya kan belajar bahasa Indonesia ya. Walaupun saya arisan di mana-mana, tapi saya tahu bahasa Indonesia. Ada udang di balik batu. Itu artinya apa? Ada udang di batu berarti itu ada maunya. Ya, ada maksud tersembunyi kan? Ada tersembunyi. Artinya yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya kan? Sama. Ada udang di balik ternyata nggak ada. Sama, nggak sesuai. Tulus gitu ya. Nggak sesuai dengan kenyataannya. Ada udang di balik, ternyata nggak ada. Itu kan nggak sesuai juga, sama. Kita masuk ke definisi arisan dulu lah. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan barang atau uang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Iya. Itu definisi arisan. Arisan. Undiannya sendiri dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Nah kalau kayak Komeng tadi arisannya nggak sempurna karena dia belum dapat kan. Makanya harus selektif dalam memilih arisan. Ini contohnya pasangan saya ya. Ya. Sebelum dia ikut arisan saya seleksi. Saya harus tahu persis arisan yang dia mau ikut itu seperti apa. Saya seleksi benar-benar sampai teliti. Akhirnya sampai sekarang pasangan saya belum pernah ikut arisan. Karena apa? Karena saya yang ikut. Karena kan datang terus kan saya meneliti. Karena banyak meneliti ya. Iya. Apa? Ini baskom. Ember lu. Karena begini Pak. Kalau arisan itu sama dengan keluar uang, tapi beda. Suami atau istri itu kalau keluar sama-sama mengeluarkan uang tapi beda. Bedanya dari mana? Bedanya kalau suami keluar, iya, dia kan menghabiskan duit. Iya. Kalau istri keluar, itu menghabiskan duit. Nah, sama.
udah menghabiskan duit dua-duanya. Jelas beda toh Pak. Beda dari mana suami mengeluarkan duit. Si istri mengeluarkan duit, dua-duanya sama mengeluarkan Nah duit. ini kelihatan Bapak ini matre. Saya yang bayarin, kenapa kamu nggak mau ikut arisan? Saya di sini, saya memang tidak tidak melakukan survei untuk arisan, tapi saya akan survei langsung Pak. Survei langsung di sini. Ya, pada orang-orang di sini. Misalnya ini satu meja ini ya. Ya. Anda pernah ikut arisan? Pernah. Nah, Anda pernah ikut arisan? Pernah. Pernah ikut arisan? Pernah. Pernah ikut arisan? Ah, 100 orang menjawab pernah ikut arisan. Loh cuma 4 itu. Ini cuma 4 orang. Loh, ini ada masing-masing saya kalikan 25 Pak. Kalian ini. Pak deh kalau lalu Gana ini cara berarti ya. Lu salah seorang peneliti yang tidak disumpah itu. Karena peneliti itu harus memberikan realita keadaan yang nyata, Cak, supaya kita bisa mengukur akurasinya. Makanya tingkat ke apa namanya? Ngomong aja susah. Namanya tuh tingkat ketidakakuratannya itu harusnya 1 sampai dengan 2% saja. Inilah orang Indonesia zaman sekarang. Kenapa kita nggak maju? Karena hanya mengandalkan sumpah. Apakah kalau saya disumpah jaminan survei saya akan bisa dipertanggungjawabkan? Nah, saya juga mikir. Ini mau ngapain lagi nih Pak? Nah, terserah dia mau ngapain. Terserah saya. Saya akan survei. Mau survei di sini calonnya? Iya. Mau survei. Langsung. Pokok tak bahasan surveinya apa dulu yang jelas? Arisan. Ya. Ini kan soal arisan. Pertanyaan. Bu Astri, Ya. Anda ikut arisan dalam sebulan berapa arisan yang Anda ikuti? 10. 10 orang menjawab. Apa 10 lu kok dia? Lu seenak-enaknya aja lu. Lu seenak-enaknya dia dikali 10. Yang ikut arisan berapa? Berapa orangnya? 30. Oh, malah 30 berarti. Ya sama, cuma ambil 10 loh ini. Lebih sedikit loh. Malah 30 loh. Dia ngambil seenak-enaknya aja ya liatin. Mana sih? Respondennya diambil Ikut 10 arisan, nilai kisarannya antara Tergantung. paling kecil berapa? Enggak, saya arisannya bukan uang aja Pak, ada panci. Lah yang uang dulu, paling kecil berapa ikut? 50.000. Yang paling besar? 50.500. Lu balik. Baby. Jangan bikin mau papi. 50.500. Lu bayar tol. Bayar tol nih kayaknya nih. Bandung Cipularang. Pak Boris, sebagai suami, pengeluaran dia udah arisan per bulan berapa menurut catatan di Anda? Gak habis-habis Pak. Dia mengeluarkan uang kan gak habis-habis uangnya. Iya, berapa Kalau nggak tapi? salah kisarannya itu sampai sekitar 200.000 pound sterling. Tuh lihat tuh. Dia tuh duitnya udah kayak jenggot, tumbuh lagi. Ya, lu kurus lagi, tumbuh lagi. Nggak tahu, nggak bisa. tisu lu ambil, nongol lagi. Oke, sekarang saya tanya istri saya. Kamu Ngarep loh. Survei lagi. yang benar dong, kamu gak ikut arisan kenapa? Coba mic-nya dikasih. Mic-mu. Astagfirullah. Terus saya ngomong pakai apa? Aduh Bang. Nggak tahu siapa. Pinjemin gitu loh. Udah raksasa marah-marah mulu. Ya Pak, itu ngomel-ngomel mulu Ya aja saya Pak. tahu. Makanya saya survei kenapa susah. Karena saya harus tegas supaya hasilnya benar. Ya. Lu nih yang nggak bener. Iya sebenarnya kalau kita datang kemarin kita udah siap sama hasilnya. Ini kok calon tuh nggak siap Pak. Inilah hasilnya saya. Coba tanya, kenapa kamu gak Saya ikut? pinjemin mic nih. Iya. Ini pakai bentar. Bar. Bilangin Umi. Di mana-mana minjemin mic-nya yang disadari. Gak usah ikut-ikutan mulutnya. Dia kan bisa ngomong sendiri. Kan saya juga perlu. Apa genit? Pak, kan saya juga perlu. Bilangin Pak, kalau mau Umi. pengen nyeletuk Pak. Ya nanti kamu ambil lagi kan bisa nyeletuk. Kan nggak sopan. Oke. Udah ini. Interupsi Pak, nggak apa-apa. Mbak yang satu ini pengen juga mungkin merasakan rasanya dirundung kegelapan Pak. Nah itulah yang saya khawatirkan. Dipakai Kan berdua. kamu bisa kasih sana. Kalau Ya. kamu mau nyeletuk, kan kamu bisa pinjem mic-ku nih. Itu. Bang Akbar disosor setumbak. Coba tanya, kenapa nggak ikut arisan? Ada yang bayarin. Nggak
Nggak ada yang bayarin. Bayarin. Pak. Ada alasan nggak tahu, ada alasan ekonomi. Iya. Jadi orang nggak ikut arisan itu ternyata alasannya bermacam-macam. Misalnya ada yang membayari, kamu ikut arisan nggak? Mic-nya. Laporin momi. Momi. Ya, sekarang ngajikan. Ya. Kalau misalnya ada yang bayarin, kamu mau ikut arisan nggak? Si. Nyala. Kalau ada yang bayarin, kenapa kamu nggak mau ikut arisan? Hei, apa sih ini? Hei. Sudah, tenang, kembali lagi ke tempat semula. Sekarang Cak, lu dari tadi udah mensurvei, hasilnya apa? Konklusi. Ini belum tadi. Dia sudah ada yang bayarin. Ya. Saya tanya, kalau ada yang mau bayarin, Anda ikut arisan nggak? Jawabnya? Iya, mau dia. Enggak. Terakhir belum tahu dia. Enggak. Kenapa enggak? Nah, Enggak tahu. ternyata kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya apa? Dari semua orang yang tidak ikut arisan adalah karena nggak tahu. Walaupun asalnya dia nggak ada yang bayarin. Ya. Setelah ada yang bayarin, saya tanya, Mau ikut nggak mau ikut juga. Kenapa? Nggak tahu. Mikir. apa? Hasilnya apa jadinya? Nggak tahu. Oh, hasilnya itu ternyata arisan itu nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Karena arisan itu adalah hak masing-masing. Jadi tidak ada arisan yang berupa aturan. Ya. Kecuali arisan yang bersifat regional. Itu walaupun tidak aturan tapi secara etika harus ikut. Anda tahu maksud saya? Nggak tahu regional. Ini. Ada arisan yang kategorinya arisan regional. Anda tinggal di satu kampung. Ya. Di situ ada RT RW. Ya. Ada arisan RT kan? Ya. Nah, itu arisan yang bersifat regional. Ya, itu keharusan lah untuk Sebagai bentuk kerukunan. kita bersosialisasi Ya. di kampung. Ya. Tapi istri saya pernah ditolak ikut arisan seperti itu. Karena apa? Saya akhirnya nggak terima kan. Marah. Saya datangi. Saya tanya kenapa istri saya nggak boleh ikut. Ternyata alasannya sepele. Apa? Karena kita nggak tinggal di situ. Kan sepele. Ya lu ngapain lu dia datang ke situ hanya untuk ikut arisan? Lu Nah, itu dari kampung lain pakai ke kampung orang, Pak. Ya, ngapain? Ya nggak pasti. Makanya aneh-aneh aja kan itu aturannya. Lu kan regional namanya, berarti berlaku untuk yang setempat saja. Nah, sekarang Anda tahu kan arisan regional dari awalnya Anda yang nggak tahu, jadi bisa menjelaskan pada udah, saya. ngerti. Itulah hebatnya Anda. Ya, tetapi pada prinsipnya arisan itu lebih banyak positifnya. Ada beberapa orang yang memang mereka arisan, mengumpulkan dana, dan dananya itu tidak diambil oleh masing-masing, tetapi mereka kembangkan atau mereka berikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, seperti membangun fasilitas-fasilitas yang ada di beberapa tempat-tempat yang memang harus dibantu. Jadi arisan-arisan yang